Oke lah Cs, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita ngelanjut ngebahas light novel Gimme Seikatsu volume 6 part 2-nya. Nah pembahasan part 2-nya ini akan merangkum chapter 3 dan 4 dari volume 6-nya. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, aku minta dukungan kalian lah ya Cs, dengan cara subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami nantinya. Oke Cs? Baiklah, gak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah di part sebelumnya itu Cs, si Saki dan Yuta akhirnya sepakat untuk saling memberikan hadiah pada ulang tahun mereka nantinya. Yap, ulang tahunnya si Saki dan si Yuta ini cukup dekat Cs, yaitu hanya beda 1 minggu. Jadi bisa dibilang si Yuta ini lebih tua 1 minggu lah daripada si Saki. Nah selain itu, Yuta dan Saki juga langsung memberitahu masing-masing barang apa yang sedang mereka inginkan. Jadi beda Cs dengan pasangan lain pada umumnya yang suka surprise. Nah bagi Yuta dan Saki akan lebih efektif kalau mereka langsung ngasih tahu apa yang mereka inginkan. Jadi gak perlu lagi nama debat pasangan mereka mau barang apa. Dan didapati kalau Yuta ingin sebuah syal. Karena waktu itu Saki sempat menegur Yuta yang tidak menggunakan syal maupun sarung tangan saat musim dingin. Nah kalau dari Saki, ia sendiri ingin diberi hadiah yang bisa ia pakai sehari-hari. Seperti contohnya sabun mandi. Nah mungkin kalian pasti mikir Cs, hah ngapain sabun mandi ya kan? Kayak gak ada disediain di rumah mereka sabun ya kan? Nah ternyata sabun yang diminta Saki itu ialah sabun dengan wangi-wangi yang khusus. Dan juga alasan Saki minta hadiah yang sederhana kayak gitu ialah karena Saki yakin di tahun-tahun berikutnya ia pasti akan dapat hadiah lagi dari Yuta. Dengan kata lain, Saki berharap kalau di tahun kedepannya ia akan bisa terus bersama Yuta. Ya premisnya kayak gitulah Cs, kalau kita tangkap dari sudut pandang yang lain. Oke lah, sekian ringkasan mengenai apa yang terjadi terakhir di part sebelumnya. Sekarang kita masuk ke chapter 3-nya dengan judul 13 Desember Asamura Yuta. Seperti biasa, chapter kali ini akan mengambil sudut pandang dari si Yuta Cs, oke? Baiklah, diawali saat Yuta sedang mengikuti les bimbingannya. Nah di sini kebetulan sedang jam istirahat. Yuta pun bergegas ke kantin untuk beristirahat sejenak. Namun tak disangka-sangka Yuta bertemu dengan Maho yang juga tengah beristirahat di situ. Yuta dan Maho pun bertukar pandang dan saling menyapa. Namun perhatian Yuta sempat teralihkan ke wajah Maho yang tertutupi oleh sebuah masker. Yuta pun spontan bertanya dan Maho membalas kalau ia sedang terkena flu dan tidak ingin membuat orang lain tertular karenanya. Mendengar itu, Yuta pun mengangguk sambil menyadari kalau Maho merupakan orang yang cukup perhatian dengan lingkungan sekitarnya. Yuta pun spontan membalas kalau tindakan Maho sudah sangat benar. Yuta pun seketika teringat mengenai dirinya sewaktu kecil yang sempat terkena flu di saat hari ulang tahunnya, yang dimana membuat Yuta akhirnya tidak bisa menikmati kue ulang tahunnya. Mendengar cerita dari Yuta tersebut, Maho pun seketika sadar kalau ulang tahun Yuta pasti terletak di musim dingin. Yuta pun sontak membalas dengan sedikit canggung kalau ia berulang tahun di bulan Desember, tepatnya minggu ini. Nah mendengar itu, wajah Maho seketika terlihat terkejut, namun ia hanya diam. Masih terdiam, Maho berjalan ke arah vending mesin dan membeli sebuah minuman kaleng. Maho pun langsung memberikan minuman tersebut kepada Yuta sebagai hadiah ulang tahunnya. Namun di satu sisi, Maho juga langsung meminta maaf karena hanya bisa memberikan hadiah yang sederhana seperti itu. Melihat itu, Yuta pun membalas kalau itu sudah lebih dari cukup. Yuta pun berterima kasih dan saling berpamitan dengan Maho karena jam istirahat sudah hampir selesai. Nah di sini, Yuta seketika bergumam dalam hatinya kalau ia merasa cukup senang melihat kalau ada orang yang mengingat hari ulang tahunnya seperti itu. Yuta pun tersenyum lega dan kembali memasuki kelas. Oke, kemudian dilanjutkan saat Yuta sudah selesai dari les bimbelnya. Hari itu Yuta memiliki shift kerja malam. Yuta pun langsung bergegas menuju ke tempat kerja pada waktunya. Nah sesampainya di sana, Yuta langsung disambut oleh seseorang yang cukup ia rindukan. Namun di sisi lain sangat mengganggu jika bertemu setiap hari. Yap, orang tersebut ialah Yomi. Yuta yang melihat Yomi sudah bekerja lagi langsung bertanya mengenai kondisinya. Yomi pun membalas dengan ceria kalau ia sudah pulih kembali. Nah di sini Yuta sedikit heran bagaimana bisa orang seaktif Yomi dalam segala hal
bisa terkena penyakit sepele dan harus absen beberapa hari. Yomi pun menjawab kalau waktu itu ia sedang mengikuti acara reuni bersama dengan teman-temannya. Yomi berkata kalau ia terpaksa mendengarkan cerita dari kawannya sampai larut malam, dan besoknya ia tiba-tiba sudah terkena demam. Mendengar itu, Yuta pun sadar kalau tindakan ceroboh seperti itu memanglah sangat menggambarkan sesosok Yomi. Di sisi lain, Yomi hanya tersenyum seakan tidak merasa bersalah sedikit pun. Oke, kemudian tiba-tiba Yomi mengeluarkan sekumpulan buku yang sudah ia beli dan kemudian ia berikan kepada Yuta. Yomi berkata kalau ia sudah mengumpulkan beberapa buku yang Yuta cari selama ini dan memberikannya sebagai hadiah ulang tahun untuk Yuta. Melihat itu, Yuta pun senang karena ia sendiri juga sulit untuk mendapatkan buku-buku tersebut mengingat ia masih berstatus pelajar. Nah, di sini lagi-lagi Yuta merasa lega dan senang karena ada seseorang yang mengingat hari ulang tahunnya. Nah, melihat ekspresi Yuta yang kesenangan, Yomi pun mencoba menggoda Yuta dengan berkata kalau awalnya ia ingin membelikan boneka esek-esek kepada Yuta. Ya, kalian tahulah apa boneka esek-esek ya kan, Cis? Nah, namun karena barang tersebut susah didapat, alhasil Yomi pun hanya bisa memberikan buku-buku tersebut. Mendengar itu, Yuta pun seketika membalas kalau ia sangat bersyukur barang tersebut susah didapat. Karena jika tidak, Yomi pasti akan betul-betul memberikan barang dewasa tersebut. Nah, di sisi lain, Yomi bertingkah seakan ia memang sangat ingin memberikan barang dewasa tersebut kepada Yuta. Oke, kemudian dilanjutkan saat Yuta sudah pulang ke rumah. Di sini, Yuta langsung disambut oleh hidangan yang cukup mewah buatan Saki. Ayahnya Yuta juga sengaja belum tidur demi menunggu Yuta pulang. Yap, tentunya makan malam tersebut ialah tak lain dan tak bukan untuk merayakan ulang tahun Yuta. Yuta di sini mencoba menjahili ayahnya dengan menunjukkan ekspresi yang terkejut kalau ayahnya mengingat hari ulang tahunnya. Ayahnya pun sedikit panik menjelaskan kalau ia pasti ingat dengan ulang tahun anaknya, biarpun ia sebenarnya diingatkan karena hidangan Saki yang cukup berbeda malam itu. Mendengar itu, Yuta dan ayahnya pun tertawa kecil seakan sudah terbiasa dengan candaan tersebut. Di sisi lain, Saki langsung memotong dan menyiapkan semua peralatan makan dan menyendok makanan untuk mereka bertiga. Sementara itu, ibunya Saki yaitu Akiko masih bekerja di bar tempat kerjanya seperti biasa, sehingga hanya ada mereka bertiga di rumah tersebut. Mereka pun kemudian langsung melahap habis hidangan yang sudah Saki siapkan. Nah, ayahnya Yuta terlihat sangat menyukai masakan Saki dan bahkan terus memujinya. Saki sendiri yang terbilang cukup haus akan kasih sayang seorang ayah mulai terlihat malu dan mencoba merendah diri. Saki pun membalas kalau itu belum apa-apa jika dibandingkan dengan ibunya. Namun Saki langsung mengeluarkan puding buatannya agar topik tersebut tidak dibahas lagi karena ia sangat senang sekaligus juga sangat malu. Nah, di sini Yuta dan ayahnya kembali dimanjakan oleh masakan Saki. Nah, seketika itu juga Yuta langsung sadar kalau ini semua ialah idenya Saki yang sengaja memasak untuk merayakan ulang tahunnya Yuta bersama ayahnya juga. Menyadari itu, Yuta seketika juga ikut-ikutan memerah malu karena tidak menyangka kalau Saki akan sampai menyiapkan hidangan semewah itu demi ulang tahunnya. Nah, untuk menutupi wajah malunya, Yuta mencoba membuang muka dan hendak berdiri untuk mencuci piringnya. Namun saat ia hendak berdiri, Saki tiba-tiba mendekat ke arah Yuta dan membisikkan sesuatu, yaitu... Nah, mendengar itu, Yuta pun semakin memerah malu mendengar bisikan menggoda dari Saki. Setelah berkata demikian, Saki langsung tersenyum kecil sambil masuk ke kamarnya. Yuta pun terdiam sambil bertanya-tanya apa alasan Saki mengundangnya masuk ke kamarnya. Nah, kebetulan ayahnya Yuta di situ ingin langsung mandi setelah selesai makan. Yuta pun menunggu timing yang pas untuk memasuki kamar Saki. Nah, setelah ayahnya sedang mandi, Yuta pun berjalan pelan ke kamar Saki dan menyelinap masuk. Di dalam, Saki sudah menunggu sambil tersenyum melihat tingkah Yuta yang sedikit gugup. Namun tak ingin berlama, Saki langsung menjulurkan sebuah buku yang dibungkus seperti kado kepada Yuta. Saki berkata kalau itu ialah hadiah dari Maya. Yuta pun seketika berpikir mengapa ia terus diberi hadiah berupa buku.
Disinilah Yuta sadar kalau dirinya dianggap kutu buku di mata orang lain. Namun bukan berarti Yuta tidak menyukai hadiah tersebut. Yuta pun langsung menitip salam kepada Saki dan mencoba membuka hadiahnya. Dan ya, judul dari buku tersebut ialah buku tentang percintaan. Dan di dalam bukunya ada pesan di sebuah kertas kecil yang ditulis oleh Maya. Pesan tersebut berisikan kata-kata semangat agar Yuta bisa segera merebut hati Saki dengan panduan dari buku tersebut. Nah, seketika Yuta spontan menutup buku tersebut mengingat Saki sedang berada di depannya sekarang. Saki pun spontan heran namun tidak bertanya lebih lanjut dan langsung menjulurkan hadiah berikutnya kepada Yuta. Saki berkata kalau hadiah kali ini berasal darinya. Saki menjulurkan sebuah rajutan syal sesuai dengan permintaan Yuta waktu itu. Melihat itu, Yuta pun semakin merasakan perasaan puas dan senang mengingat orang yang ia cintai memberikan hadiah kepada dirinya. Nah, namun seketika Yuta teringat juga mengenai ulang tahun Saki. Yuta juga ingin membalas semua kebaikan Saki di hari ulang tahunnya nanti. Yuta pun langsung bertanya dan mengajak Saki untuk makan malam di luar saat hari ulang tahunnya nanti. Mendengar itu, Saki pun spontan terkejut. Namun langsung tersenyum senang dan sangat menantikan kejutan dari Yuta nantinya. Oke Ces, sekarang kita masuk ke chapter 4, yaitu masih dengan judul yang sama, namun kali ini bercerita dari sudut pandang si Saki Ces, oke? Nah, ini setting waktunya setelah Saki memberikan hadiahnya kepada Yuta di kamarnya tadi. Saat ini, Saki sedang bertelepon dengan Maya. Maya di sini bertanya apakah Saki sudah memberikan kedua hadiah mereka kepada Yuta. Saki pun membalas kalau ia sudah memberinya. Namun reaksi Yuta sedikit aneh saat ia menerima hadiah dari Maya. Mendengar itu, Maya pun seketika tertawa kecil licik seakan tujuannya sudah berhasil. Saki pun seketika curiga dan bertekad ingin membaca buku yang diberikan Maya kepada Yuta tadi. Namun Maya memberontak karena takut kalau Saki mengetahui isi tersebut. Maya pun langsung mencoba mengalihkan topi dengan bertanya apa hadiah yang Saki berikan. Saki membalas kalau ia hanya memberikan sebuah syal sesuai dengan permintaan Yuta. Nah, mendengar itu, Maya pun sontak berteriak kaget mendengar Saki yang sangat tidak romantis. Maya pun membalas kalau kejutan merupakan hal terpenting dalam hubungan, agar pasangan tidak bisa melupakan kejadian tersebut sampai kapanpun. Mendengar itu, Saki pun seketika terdiam dan merasa kalau ia sudah mengacaukan semuanya. Saki pun seketika mulai merasa kesal karena Maya telat memberitahukan hal sepenting itu kepada dirinya. Saki di sini sangat kecewa karena ia sangat ingin membuat Yuta senang dengan pemberiannya. Namun tentunya ia sudah terlanjur monoton dan tidak ada surprise seperti yang Maya katakan. Saki pun terdiam dan merajuk. Di sisi lain, Maya tertawa melihat tingkah Saki yang sangat kiku. Oke lah Ces, sekian pembahasan part 2-nya. Aduh Ces, kalian tengoklah Sakiku itu sampai ngambek cok. Jangan cemburu kalian ya Ces. Biasa gitu emang cewekku. Saking sayangnya dia sama Mimin, jadi ngambek dia karena gagal surprisein Mimin. Ya cemana lah ya, Mimin pun orangnya santai sih. Gak peduli kali sama yang romantis-romantis gitu ya kan. Oke lah Ces, sekian video kali ini. Udah ditelepon si Saki aku ini. Dah lah Ces, jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Ces.